Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah kuliah subuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini, pagi kedua terakhir kuliah subuh di masjid kita tercinta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri majelis ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini setelah beresnya kita alhamdulillah barusan melaksanakan sholat subuh berjamaah akan menjadi amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak. Hadirin rahimakumullah. Di muqaddimah saya menyampaikan satu ayat yang ada pada surat Al-Baqarah, ayatnya ayat ke-186, di mana ayat ini merupakan rangkaian ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Bahkan ayat ini di ujung ayatnya adalah ayat yang berkaitan dengan tujuan disyariatkannya Ramadan. Setelah kita tahu di ayat 183 tujuan disyariatkannya Ramadan itu la'allakum tattaqun, di ayat 185-nya la'allakum tashkurun, maka di ayat 186 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang target ketiga yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu la'allahum yarshudun. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini dimulai dengan kata sambung wa, yang artinya dan, yang mengartikan bahwasanya ayat ini memiliki hubungan yang tidak dipisahkan dengan ayat yang sebelumnya. Jika Allah di ayat 185 berfirman target Ramadan itu la'allakum tashkurun, maka kata syukur ini kata yang tidak bisa dilepaskan dari ayat 186 ini. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, ketika dan seandainya dan ketika hamba-hambaku bertanya kepada. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman, dan seandainya dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu. Siapakah hamba-hambaku yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan di awal ayat ini? Hamba-hambaku yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan di ayat ini adalah hamba-hambaku yang di target pertama la'allakum tattaqun, di target yang kedua la'allakum tashkurun. Dan hamba-hambaku yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan di ayat ini adalah seseorang yang
senantiasa haus akan ilmu. Dan Masya Allah, ketika kita berbicara tentang seseorang yang senantiasa haus akan ilmu, seseorang itu adalah seseorang yang tidak bisa dilipaskan dari kata takwa. Karena kata takwa itu gampangnya, seseorang yang takwa itu adalah seseorang yang memiliki ciri dia itu orang yang berpengetahuan. Yang kedua, orang yang takwa itu adalah orang yang berkemauan. Jadi orang takwa itu pertama, orang yang berpengetahuan. Orang yang takwa itu adalah orang yang berkemauan. Kita ambil contoh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang takwa itu orang yang mengimani kepada yang gaib, dan orang yang takwa itu orang yang melaksanakan, yang menegakkan sholat. Kita ambil contoh aja dari menegakkan sholat. Seseorang itu tidak akan mungkin bisa disebut sebagai orang yang takwa kecuali dia itu orang yang mengetahui tentang ilmu sholat. Dan tidak cukup seseorang itu disebut sebagai orang yang takwa jika dia itu hanya mengetahui ilmu sholat tapi tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan pengetahuannya untuk sholatnya. Atau hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya orang yang takwa itu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk bisa melaksanakan perintah Allah tidak mungkin kita bisa melaksanakannya kecuali kita tahu tentang perintah-perintahnya, tahu tentang ilmu-ilmunya. Dan juga tidak cukup kita itu tahu kalau kita itu tidak mau untuk melaksanakan pengetahuan kita. Dan insyaallah hadirin rahimakumullah, apalagi kalau misalnya kita kaitkan kata takwa itu yaitu orang yang memiliki dua ciri minimalnya, orang yang berpengetahuan dan orang yang berkemauan, ya. Dikaitkan dengan ayat yang berikutnya dengan loncat ke ayat 185-nya, target Ramadan itu la'allakum tashkurun. Kata syukur juga kata yang diantaranya tidak bisa dipisahkan dengan pengetahuan. Allah berfirman di satu ayat, "Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah teruskan firman-Nya, dan Allah jadikan untuk kalian itu mata, untuk kalian itu telinga, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Agar mata dan telinga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita itu adalah mata dan telinga yang akan membawa kita kepada satu kata, yaitu bersyukur. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengulang lagi. Orang yang takwa dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang pas untuk disebut sebagai hamba Allah. Allah di ayat 186-nya itu meneruskan firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi," dan seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah. Allah setelah di ayat ini berfirman dengan memulainya dengan huruf wa, kemudian Allah teruskan dengan kata idza. Dan seandainya, yang artinya seandainya, yang artinya ketika. Kita tahu bahwasanya di dalam bahasa Arab yang namanya ketika, yang namanya seandainya itu ada tiga. Yang pertama, ketika orang Arab berandai-andai tentang sesuatu yang tidak akan terjadi, mereka menggunakan kata lau. Allah berfirman di sana dalam surah 59, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Lau anzalna, kalaulah kami mau menurunkan Al-Qur'an ini, hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu, kepada gunung. Ya, kalaulah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kata Allah, niscaya gunung itu akan hancur lebur. Nah, yang jadi pertanyaan, karena Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini menggunakan kata lau yang artinya berandai-andai tentang sesuatu yang tidak akan terjadi, maka Allah itu tidak akan pernah menurunkan Al-Qur'an itu kepada gunung. Ya, lau anzalna hadzal Qur'an, kalaulah kami, seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihat
gunung itu akan hancur lebur. Ya. Tapi kenapa Al-Quran diturunkan kepada kita, ya, kemudian kita tidak hancur lebur? Ada yang berpendapat karena ya, buat sebagian orang hatinya itu adalah hati yang lebih keras daripada hati yang ada di gunung, sehingga ya, orang tersebut dengan hatinya itu tidak menjadi hati yang hancur lebur. Yang kedua, orang Arab itu ketika mereka berandai-andai tentang sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak, mereka menggunakan kata in. Allah misalnya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, hei orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang yang fasik membawa berita, fatabayyanu. Allah mengatakan dengan berandai-andai di ayat ini dengan kata in. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum, hei orang-orang yang beriman, seandainya datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, artinya orang yang fasik itu mungkin datang kepada kita membawa berita atau juga mungkin tidak, karena menggunakan kata in. Nah, orang Arab ketika mereka berandai-andai tentang sesuatu yang akan terjadi, mereka itu menggunakan kata idza. Nah, Allah dalam ayat ini pun menggunakan kata idza. Ya, idza wa idza salaka ibadi, dan seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah, artinya berarti akan ada hamba-hamba Allah yang bertanya kepada Rasulullah. Karena Allah menggunakan kata idza. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah, artinya pertolongan Allah itu akan datang karena menggunakan kata idza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan, artinya bumi yang berguncang itu suatu ketika akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata idza. Nah, Allah dalam ayat ini juga menggunakan kata idza, artinya yang namanya hamba Allah datang kepada Rasulullah bertanya sesuatu tentang Allah itu pasti akan datang. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa ketika kita ingin oleh Allah itu disebut sebagai seorang hamba Allah, maka karakter ingin tahu tentang Allah itu harus ada pada diri kita. Maka ciri untuk seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah itu adalah seseorang yang senantiasa ingin tahu tentang Allah. Apalagi ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Kita tahu bahwasanya Ramadan itu merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagiannya berbicara tentang Allah. Hadirin rahimakumullah. Allah wa idza salaka ibadi, dan seandainya dan ketika hamba-hambaku salaka ibadi bertanya kepadamu. Allah menggunakan kata sa'alaka, kata kerja lampau. Yang kalau kita lihat dalam Al-Quran, sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengangkat tentang karakter sahabat. Karakter sahabat itu yaitu orang yang senantiasa bertanya kepada Rasulullah, dan hal ini menunjukkan betapa komunikatifnya hubungan antara Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi para sahabat yang sering bertanya kepada Rasulullah itu adalah para sahabat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Quran, tapi pengabadiannya itu menggunakan kata kerja yang akan datang, fi'il mudhari. Makanya bahasanya yas'alunaka. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu. Yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil saati.
dan lain sebagainya. Mereka akan bertanya, mereka akan bertanya, mereka akan bertanya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata yas'alu, ya, kata present tense, ya, kata yang akan datang, tapi menggunakan kata lampau. Dan kata lampau ini jika digunakan di dalam bahasa Arab, artinya kata lampau untuk sesuatu yang tidak akan terjadi itu menunjukkan tentang sesuatu itu pasti akan terjadi. Udah dimulai dengan idza, diteruskan dengan kata kerja lampau. Artinya mereka yang bertanya kepadamu itu pasti akan bertanya kepadamu. Di surat pendek lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penggunaan kata yang menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, ya, untuk sesuatu yang belum terjadi tapi hakikatnya menunjukkan bahwasanya sesuatu itu pasti akan terjadi. Allah diantaranya berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Kan al-kautsar itu belum Rasulullah dapatkan. Tapi al-kautsar itu pasti akan didapatkan oleh Rasulullah. Karena pasti akan didapatkan, maka Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah di ayat ini berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hamba-hambaku, dan seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawab dah. Maka katakan kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ulah kemudian harus diartikan dengan pengertian detail, ya. Karena diantaranya ketika dalam hal-hal yang seperti ini kita menginginkan pengertian-pengertian yang detail, otak kita itu akhirnya akan mawur. Otak kita itu akhirnya tidak akan bisa menangkap tentang sesuatu yang berkaitan dengan Allah ini. Contoh, nah, ketika orang ayeuna hayang apal, misalnya Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya Allah itu akan turun ke bumi ini di sepertiga malam yang terakhir. Gitu kan? Nah, imani saja. Iya, Allah akan turun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian jangan bertanya-tanya kapan Allah naiknya. Kan kalau turun itu pasti harus naik. Ya. Kan waktu di waktu Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu berbedanya 1 jam. Allah di sana turun 1/3 malam, ya, kemudian turun lagi di waktu Indonesia bagian tengah. Kapan Allah naiknya? Ya, padahal kan seharusnya kalau turun itu harus naik dulu. Dari sana turun, terus turun lagi. Kapan Allah naiknya? Makanya kan kita itu jangan kemudian menginginkan, ya, ingin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang sedemikian itu, ingin tahu dengan detail. Karena otak kita itu tidak akan bisa untuk memahaminya. Imani saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke kita di 1/3 bagian malam. Allah dalam ayat ini berfirman, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa inni aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya aku itu lebih dekat ke hatinya daripada urat lehernya. Gimana? Nanti Allah setelah Allah berfirman bahwasanya Allah itu dekat, Allah meneruskan firman-Nya, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku senantiasa akan mengijabah orang-orang. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang di sini? Yaitu ibadi. Balik lagi ke awal ayat. Aku akan merespon keinginan orang-orang, keinginan ibadi idza da'ani, ketika ibadi ini
ketika hamba-hambaku ini idza da'ani meminta kepadaku. Kembali lagi ada kata ya idza da'ani. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan merespon hamba-hambaku ketika mereka meminta kepadaku. Masya Allah. Allah tidak menyebutkan di ayat ini bahwasanya seorang ibad itu, seorang hamba itu adalah seseorang yang akan Allah respon doanya ketika dia sujud. Tidak Allah katakan seperti demikian. Allah tidak mengatakan bahwasanya Allah itu tidak akan merespon hamba-hambanya kecuali ketika dia itu berdoa ada di antara adzan dan qomah. Tidak mengatakan seperti itu. Dan Allah juga tidak mengatakan bahwasanya aku itu akan mengijabah hamba-hambaku ketika hamba-hambaku itu berdoa ketika dia itu ada di antara khotib yang sedang duduk antara dua khutbahnya. Dan Allah juga tidak mengatakan aku akan mengijabah doa hamba-hambaku ketika dia di Masjidil Haram. Tidak. Jadi betapa yang namanya hamba Allah itu sedemikian spesialnya di mata Allah, dalam pandangan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Allah itu akan mengijabah doa hamba-hambanya itu di suatu ketika, di suatu saat yang sangat-sangat spesial, di suatu ketika, di suatu tempat, di tempat-tempat yang spesial. Tidak seperti itu. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Harusnya kita banget gitu yang menjadi hamba Allah itu. Ya, karena Allah tidak membatasi untuk mengijabah doa kita itu tadi ya di saat-saat tertentu, di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Tapi kapanpun kita berdoa ketika menjadi hamba Allah, dimanapun kita berdoa ketika kita itu betul-betul menjadi hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengijabahnya. Dan peluang bagi kita untuk menjadi hamba Allah itu ini ada di antaranya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena menurut literasi tentang orang dahulu kala, orang dahulu kala itu hadirin rahimakumullah, yang dalam pemahaman Rasulullah SAW ada kecemasan. Rasul itu khawatir umatku itu tidak akan bisa seperti orang-orang yang dahulu kala. Orang yang dahulu kala itu seseorang itu disebut dengan istilah ibadi, istilah hambaku, jika dia itu terus-terusan beribadah dalam waktu 1000 bulan. Jadi seseorang itu dahulu kala akan disebut sebagai hamba Allah ketika dia itu terus-terusan ibadah dalam waktu 83 tahun. Rasulullah cemas karena umur umatku itu rata-rata tidak sampai ke sana. Tapi Rasul mau, ya Rasul itu menginginkan sekali hak umat-umatnya itu menjadi orang-orang yang pantas oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai hamba Allah. Allah yang mengetahui tentang jeritan ini kemudian menurunkan satu malam yang ada di 10 hari bulan Ramadan ini, yang ketika kita mendapatkannya yaitu Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut itu seolah-olah dia itu menjadi hamba Allah dalam istilah orang yang dahulu. Karena ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar yang hanya satu malam di 10 malam terakhir itu, kita itu predikatnya sama dengan mereka. Makanya harus semangat. Harus semangat untuk menghidupkan malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, agar kita ya menjadi seseorang yang berdoa kepada Allah itu berdoanya tadi tidak terhalangi oleh waktu, tidak halangi oleh tempat, tidak terhalangi oleh situasi, kapan saja, di mana saja Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Idza da'ani, ketika hamba-hambaku itu
meminta kepadaku. Allah dalam ayat ini pun menggunakan kata idza. Artinya yang namanya hamba Allah itu adalah seseorang yang tidak akan pernah capek meminta kepada Allah. Idza, karena pasti kan tadi, ya. Berandai-andai dengan sesuatu yang akan terjadi itu, kata yang digunakan itu adalah idza. Nah, hamba Allah itu adalah seseorang yang idza da'ani, ketika dia meminta kepada aku, artinya seorang hamba Allah itu dia pasti akan terus-terusan meminta kepada Allah. Di dalam surat Ali Imran, ya, Allah berfirman tentang orang yang ulul albab, dalam kata lain hamba Allah. Kegiatan ulul albab itu kan ya 3. Yang pertama yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, zikir. Ya. Yang kedua tafakkur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi pertama dikirnya itu ada dikir-dikir yang ada hitungannya. Ada dikir-dikir itu yang tidak ada hitungannya. Mau berapa banyak pun silakan. Tapi kalau kita berbicara tentang yang ada hitungannya pun banyak. Nah, tasbih 33 kali ada hitungannya kan. Nah, misalnya ada orang yang bertanya, Ustaz katanya kok dikir itu harus dihitung-hitung segala. Karena nggak apa-apa. Kalau memang ada contohnya, ada hitungan-hitungannya, kenapa jadi tidak boleh? Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 gitu. Tentu saya sering mengatakan bahwa seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipandang sebagai orang yang telah mensodakohkan kuda perang sebanyak 100 ekor jika dia mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah 100 kali sebelum matahari terbit dan 100 kali lagi sebelum maghrib datang setelah sholat asar. Tahmid terus 100 kali itu ada hitungannya. Tapi lantas bagaimana katanya kalau dari Rasulullah SAW nggak ada tuntunannya, ada hitungannya, harus sekian banyak, harus sekian banyak, harus sekian banyak. Tapi kita hidup di satu organisasi yang kata pemimpin organisasi itu kalian harus mendawamkan zikir ini sekian kali. Dalam konteks kita itu harus taat kepada pimpinan, nggak apa-apa. Kan adanya pimpinan itu untuk diikuti. Ya, kan pimpinan itu diantaranya melatih kita agar kita itu hatinya selalu terkait dengan Allah, terpaut dengan Allah. Kemudian pimpinan di mana kita aktif itu memerintahkan kepada kita, nih baca ini sekian banyak, baca ini sekian banyak, baca ini sekian banyak. Niatnya itu, target dari pimpinan organisasi kita itu agar hati kita itu senantiasa terpaut dengan Allah. Yang ketiga, Allah dalam surah Ali Imran setelah mengatakan ciri orang yang beriman, ciri hamba Allah itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang berikutnya, yang namanya ibadi itu orang yang senantiasa berdoa. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahjaytahu wa lil zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan, terus. Nah tadi ini idza da'ani, ketika hamba-hambaku itu meminta kepadaku, berdoa kepadaku. Nah Allah kemudian meneruskan firman-Nya bahwasanya Allah akan mengijabah doa hamba-hambanya. Nah, kemudian Allah menyatakan tentang 2 syarat yang harus ada pada kita sebagai hamba Allah. Syarat yang pertama adalah falyastajibuli, dan hendaklah mereka itu mengikuti apa yang aku perintahkan. Jadi syaratnya itu kita sebagai hamba Allah agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah kita mengikuti apa perintah Allah. Di ayat yang pendek dalam surat Al-Fatihah, dan ayat ini merupakan konsentrasi dari Al-Quran, merupakan intisari di Al-Quran, dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat kelima,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menghambakan diri dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya. Ayat ini ya secara pengertian dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menghambakan diri. Hanya kepadamu lah kami menghambakan diri. Bagi kita itu adalah kewajiban. Bagi Allah, penggalan ayat ini yaitu iyyaka na'budu, bagi Allah ya, diperhamba oleh kita itu adalah hak. Ya. Jadi ibadah itu bagi kita adalah kewajiban, diibadahi bagi Allah adalah hak. Nah setelah kita iyyaka na'budu, setelah hanya kepadamu kami menghambakan diri, itu kewajiban bagi kita, kemudian kita punya hak. Setelah melakukan pekerjaan yaitu ibadah, kita punya hak. Haknya apa? Wa iyyaka nasta'in. Haknya itu kita berhak untuk meminta kepada Allah. Nah tadi kalau bagi Allah iyyaka na'budu, diibadahi itu adalah hak. Wa iyyaka nasta'in, ya, mengabulkan apa yang kita minta itu adalah kewajiban. Ya, jadi bagi kita iyyaka na'budu itu kewajiban, meminta itu adalah hak. Bagi Allah iyyaka na'budu, diibadahi itu adalah hak. Wa iyyaka nasta'in, nah, memenuhi apa yang kita pinta itu adalah kewajiban. Maka kemudian seharusnya timbul pertanyaan, kalaulah keinginan kita itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hak Allah untuk diibadahi oleh kita itu sudah terpenuhi atau belum? Sudah terpenuhi atau belum? Ya bisa jadi apa yang kita inginkan itu kok belum kunjung tiba. Bisa jadi nih, walaupun bisa jadi juga memiliki makna yang lain. Kalau yang kita inginkan itu kok belum kunjung tiba karena ada hak Allah yang belum kita penuhi. Nah, jadi agar jangan menyalahkan Allah juga, kan? Kenapa nih saya udah berdoa sekian lama tapi belum diijabah, itu kan justru jadi bahaya. Ya, jadi bahaya. Nah, dalam Allah kemudian meneruskan firman-Nya, bal yastajibu li, syarat yang kedua, wa yu'minu bi. Setelah keharusan bagi kita untuk melaksanakan apa perintah Allah, yang berikutnya keharusan bagi kita itu adalah kita mengimani Allah. Mengimani Allah itu diantaranya memiliki makna mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu punya iradah, punya keinginan. Nah, keinginan Allah yang berkaitan dengan doa kita. Ya, Allah menjanjikan kita jika kita itu adalah hambanya, insya Allah akan Allah penuhi. Tapi kita juga harus mengimani bahwasanya Allah itu punya keinginan. Keinginannya itu ya, kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan apa yang kita inginkan pada saat itu juga. Contoh Rasulullah SAW di perang Badar berdoa kepada Allah, dan doanya itu masya Allah sampai, ya Allah jika engkau tidak memenangkan kami di peperangan ini, niscaya tidak akan ada orang lagi yang akan menyembahmu, sampai seperti itu. Akhirnya apa? Allah mengijabah keinginan Rasulullah, dan diijabahnya doa Rasulullah itu yaitu ya pada saat itu juga. Tapi dalam Allah, tidak setiap keinginan kita sebagai hamba Allah, apalagi kalau kita bukan hamba Allah. Jika kita menjadi hamba Allah pun, tidak setiap keinginan kita sebagai hamba Allah itu kita berdoa dan doanya itu akan diijabah pada saat itu juga. Tapi doanya itu akan diijabahnya ditunda. Ditunda. Jangan mentang-mentang sholat kita tidak pernah masbuk, padahal masbuk melulu gitu. Nah, jangan mentang-mentang baca Qur'annya 1 bulan itu khotam 2 kali. Ya. Jangan mentang-mentang kita sudah berbuat sekian kebanyakan,
rajin banget ke majelis taklim, ke majelis ilmu, kemudian ketika kita berdoa, kok doa saya itu belum diijabah oleh Allah. Padahal seharusnya kita memahami ada doa yang diijabahnya itu ditunda. Dan kasus bahwasanya doa yang diijabahnya ditunda itu diantaranya menimpa kepada seseorang yang jauh lebih soleh daripada kita. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meminta agar Allah memberikan putra, yaitu Ismail alaihissalam. Berdoanya itu setelah 300 tahun. Lah kita baru ngedoa sebulan 2 bulan, kemudian belum tampak tanda-tanda akan diijabah, sudah merasa kenapa saya itu, padahal saya itu tukang anu, tapi kok doa saya itu belum diijabah. Allah tunda itu diantaranya dengan berbagai tujuan. Tujuannya itu diantaranya agar kita itu senantiasa merasa butuh kepada Allah. Karena kalau kita inginkan kemudian ada, kita inginkan ada, biasanya diantaranya itu kita itu suatu ketika tidak akan membutuhkan Allah lagi. Ya. Hadirin rahimakumullah. Lihat kasus orang yang berkecukupan, ya. Banyak sekali orang yang berkecukupan itu kemudian ya orang ini orang yang tidak merasa butuh Allah. Lihat dalam surah Al-Alaq. Allah dalam surah Al-Alaq itu kan membicarakan tentang 2 orang. Yang pertama Rasulullah SAW yang iqra, yang membacanya itu berujung pada wasjud waqtarib. Ya. Jadi kita membaca, kita mencari ilmu itu harus berujung kepada wasjud waqtarib. Berujung pada kemauan untuk sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang kedua di dalam surah Al-Alaq itu yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu kalla inna insana la yatgha. Abu Jahal itu orang yang tagha, orang yang berkecukupan. Biasanya seseorang itu ketika dia berkecukupan, ya, teripuh-ripuh, cukup duitna, cukup hartana, cukup kesehatana, cukup terpandang di masyarakat segala macam itu ini. Biasanya orang seperti ini orang yang tidak merasa dirinya itu membutuhkan lagi Allah. Nah, yang kedua, jadi kita berdoa, Allah tunda. Allah ijabah, tapi dijabahnya itu tidak pada saat itu, tapi diengkekeun, ditunda. Setelah kita berdoa sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, 10 tahun 20 tahun, baru Allah Subhanahu wa taala kemudian mengijabah doa kita. Dan hadirin rahimakumullah, mekanisme diijabahnya doa seorang hamba Allah selain daripada dengan 2 hal yang tadi, yaitu dengan tidak diijabahnya keinginan kita di dunia ini, tapi kelak doa kita itu akan menjadi bekal bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Makanya masalah ada suatu kisah. Suatu ketika putri Rasulullah SAW yaitu Siti Fatimah menghendaki perhiasan emas. Ya, Rasulullah qadarullah atas takdir Allah mengajak Siti Fatimah, ayo. Ya. Kemudian Rasulullah menimba ya, ke sumur dan di embernya itu ya, ada sekian banyak perhiasan emas. Rasulullah kemudian memberikan kepada Siti Fatimah, silahkan kamu ambil. Tapi ingat, perhiasan yang kamu ambil itu adalah perhiasan yang kelak akan mengurangi kenikmatanmu di akhirat. Siti Fatimah kemudian mengurungkan keinginannya. Ya Rasulullah, kalaulah seperti itu, aku tidak menginginkan perhiasan ini. Ya, jadi ada doa kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diijabah dalam kehidupan dunia ini, tapi kelak di akhirat nanti. Banyak kasusnya. Contohnya diantaranya doa Nuh alaihissalam. Ya Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka tulilu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafara. Ya Allah, janganlah engkau
mengembangkan, menganak-pinakkan orang-orang kafir di dunia ini, karena ketika mereka beranak pinak tidaklah mereka akan melahirkan kecuali keturunan yang akan lebih lagi kekafirannya. Tapi kan sampai saat ini banyak orang kafir. Artinya doa Nuh alaihissalam itu tidak diijabah. Tidak diijabahnya itu di dunia ini. Tapi kelak akan menjadi kebaikan. Yang bahaya adalah makanya kita harus wal yu'minu bi, harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Salah satu kehendak yang berkaitan dengan doa itu, kata Rasulullah, doa seseorang itu ya selama dia tidak memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala akan diijabah, dan juga selama dia itu tidak berdoa untuk keburukan. Akan diijabah oleh Allah itu, kecuali orang yang mengatakan, duh saya itu sudah lama berdoa tapi tidak diijabah. Nah, orang yang seperti ini orang yang tidak diijabah doanya. Jadi tidak ditunda lagi dan juga tidak di akhirat nanti, tidak diijabah doanya ketika dia mengatakan saya sudah berdoa sekian lama tapi tidak diijabah. Kemudian Allah menutup firman-Nya di ayat 186 ini, la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa mendapatkan bimbingan Allah. Bagi kita sebagai hamba Allah, pekerjaan kita adalah kita terus-terusan mengetahui banyak tentang Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya tentang agama ini. Aktivitas kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selanjutnya aktivitas kita bekerja, dan kemudian apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang terutama adalah bagaimana caranya agar kita itu senantiasa mendapatkan bimbingannya. Ya untuk apa? Doa kita diijabah sekarang tapi kita itu tidak ada dalam bimbingan Allah. Banyak hadirin rahimakumullah ya, orang-orang yang secara keilmuan mungkin ratusan kali pengetahuannya itu lebih banyak daripada kita ya. Tapi masya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan bagi mereka itu kehidupan dunia ini. Tapi masya Allah ya, dari lisannya itu kan keluar pernyataan-pernyataan anu teu paraluguh, menunjukkan bahwasanya dia itu tidak ada tidak mendapatkan bimbingan Allah lagi. Kan yang paling utama bagi kita itu kita berpengetahuan ya, bab diijabah doa itu bagaimana Allah, kita berpengetahuan karena kita ingat. Nah, seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya manusia itu bisa dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang berilmu dan juga beradab. Karena berilmu dan beradab, ya kekayaannya itu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan karena berilmu. Dia memahami bahwasanya kekayaan itu hanya titipan belaka, bahwasanya kekayaan itu adalah modal baginya untuk membuat kebaikan-kebaikan, adalah modal baginya untuk mendapatkan ampunan Allah. Makanya kekayaannya itu senantiasa dia infak, sedekahkan. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, tipe orang yang kedua yaitu orang yang berilmu tapi tidak ada dalam kondisi beradab, miskin. Tapi karena ilmunya ya, dia melihat orang yang berilmu dan beradab, karena ilmunya kemudian orang miskin ini tapi berilmu, dia itu senantiasa merasa cemburu kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang berilmu dan beradab. Duh, kalau saya itu seperti si fulan yaitu yang berilmu dan beradab, niscaya aku itu akan infak buat ini, sedekah buat ini, infak buat ini, sedekah buat ini terus. Maka orang ini persis seperti orang yang pertama, walaupun dia tidak punya, tapi dengan niatnya di mata Allah dia itu seolah-olah telah membuat sebagaimana yang diperbuat oleh si A. Yang ketiga, orang yang tidak berilmu tapi beradab. Karena tidak berilmu, ya, kekayaannya itu tidak digunakan
untuk kebaikan di jalan Allah. Mikirnya itu ningkatin rumah, mikirannya itu ngegedein garasi, pikirannya itu ngebanyakin modal, terus saja berpikir seperti itu. Ya, dia tidak menjadikan hartanya itu sebagai sesuatu yang akan bisa membawanya kepada rahmat Allah kelak. Tidak seperti itu. Maka orang ini adalah orang yang celaka. Dan orang yang keempat yaitu orang yang tidak berilmu dan juga tidak punya. Nah, orang yang tidak berilmu dan tidak punya ini, dia itu berpikir tentang orang yang ketiga tadi. Kalau saya punya anu, saya akan beli anu, punya anu, akan beli anu, saya punya. Maka orang yang keempat itu, ya dia itu akan celaka sebagaimana orang yang ketiga. Makanya kan kita itu ilmu nih. Utamanya kan la'allahum yarsyudun. Ya, senantiasa dalam bimbingan Allah itu kan, apalagi tadi ibadi itu adalah orang yang senantiasa ingin tahu tentang Allah, tentang hak Allah, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, maka otomatis orang ini akan menjadi orang yang berpengetahuan, yang berilmu. Jadi alhamdulillah, mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan kuliah subuh terakhir di bulan kedua, terakhir bagi saya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan akan menjadi wawasan bagi kita dan selanjutnya menjadi sesuatu yang memotivasi kita agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan juga memotivasi kita paling tidak dalam 5 malam terakhir di bulan Ramadan ini kita masih akan menemui tanggal 27, tanggal 29 yang dimana kata ulama malam-malam ganjil itu malam turunnya Lailatul Qadar. Kita punya 2 kesempatan lagi ya, yang seharusnya kemudian kita sangat maksimalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.